umat Tuhan, Jemaat Petra Tunhai Memorial Church, dan juga seluruh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini di tempat di mana saudara-saudara berada. Kita patut memuji nama Tuhan oleh sebab Tuhan telah menuntun kita dalam hari-hari yang penuh tantangan sehingga kita dapat tiba pada ibadah permintaan doa malam hari ini. Sebelum kita memulai perbaktian kita, terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita melalui doa dalam hati. Kita akan awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan melalui menyanyikan lagu dari lagu Sion edisi lama nomor 5, Sembahlah Allah. Sebagai doa pembuka akan dilayangkan oleh Bapak Richard Sormin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pimpinan dan perlindungan Tuhan. Dari awal minggu hingga pada pertengahan minggu ini, kami dapat berkumpul di kebaktian online ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kami meminta Roh Kudus Tuhan menaungi kami masing-masing yang akan mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat lakukan firman tersebut di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami pun berdoa di sini untuk Pendeta Zai yang akan membawakan pekabaran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dia, Tuhan kiranya mencurahkan Roh Kudus sepenuhnya kepada Pendeta Zai supaya apa yang dibawakan itu dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan, kehendak-Nya di atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan yang indah ini, marilah kita bertenang diri, kita akan mendengarkan Tuhan berbicara melalui hambanya Pendeta Paul Emerson Zai. Baik kita semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Pada malam ini kita akan mempelajari firman Tuhan, namun sebelum kita mempelajarinya, saya rindu kita kembali untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, urapi kami sementara mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, semangat, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran malam hari ini yang saya rindu mau bawa buat kita adalah kasih Tuhan yang tidak pernah punah. Kasih Tuhan yang tidak pernah punah. Kenapa saya sampaikan pelajaran ini buat kita?
Saudaraku, belajar dari kehidupan orang Israel. Allah itu bagi kita seperti seorang ayah yang memberikan nasihat, pengajaran kepada anak-anaknya. Pada waktu anak kita bertingkah, kadang-kadang mengecewakan, bahkan sampai kepada titik memberontak, melawan orang tuanya. Betapa hati menjadi kecewa, seperti disayat-sayat. Saya tidak jarang, saudaraku, karena saya seorang pendeta, ada banyak anggota jemaat, bahkan dari luar jemaat, yang mengadu, curhat, bagaimana perasaan mereka yang begitu tersayat oleh karena tingkah laku anak mereka yang suka nakal, bandel, dan memberontak. Ada beberapa kali dengan tangisan, bahkan pada waktu ibadah seperti ini di malam permintaan doa, memohon doa, dukungan, oleh karena mereka menyayangi anaknya, oleh karena mereka rindu anaknya itu supaya kembali ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan. Bahkan saya beberapa kali ikut di dalam tim doa di televisi kita, siaran Hope Channel. Saya melihat ada pertanyaan, permohonan yang sama dari orang tua yang berkali-kali orang yang sama meminta, mendoakan anaknya supaya berubah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang tidak bisa disangkal bahwa harta yang termahal di atas dunia ini, yang pernah dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia, adalah anak. Karena hanya anaklah yang dapat dibawa ke sorga bersama-sama pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Harta yang lain akan ditinggalkan, rumah, tanah, kendaraan, dan lain sebagainya, semua akan tinggal. Satu-satunya harta yang kita bawa adalah anak kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana gambaran kasih daripada Allah kita sebagai Bapa kita yang penuh kasih sayang itu? Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal 29. Bila kita lihat perikop ini, ada satu surat kiriman kepada orang-orang Israel yang dibuang ke Babel. Beginilah firman Tuhan mulai ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah-rumah untuk kamu diami, ayat yang kelima. Buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat yang keenam. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki. Carikan suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Lalu ayat yang ketujuh. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan kubuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Pelajaran apa yang kita dapat di sini, saudara?
Allah, sekalipun dia di dalam kekecewaan, kekesalannya, kita bawa dalam bahasa manusia, oleh karena tindakan anak-anaknya. Tetapi Tuhan tidak lepas tangan, Tuhan tidak lepas kendali, Tuhan tidak melepaskan perhatiannya. Tetap Dia menggiring dan memelihara mereka. Saudara tahu, saudara-saudaraku yang kasih yang benar adalah menyelamatkan. Kasih yang benar, kasih yang sejati adalah memberi kehidupan. Cinta yang datang dari Tuhan adalah cinta yang membawa masa depan dan harapan. Sekalipun di dalam disiplin, di dalam peraturan, di dalam melakukan tindakan yang mungkin bagi anak itu dia rasa berat. Saudara, 70 tahun dibuang. Ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu untuk aku menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Artinya dikeluarkan mereka dari tanah pembuangan. 70 tahun. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi penekanan dalam pelajaran ini? Saudara-saudara, Allah kita, kalaupun kadangkala diizinkan penderitaan terjadi kepada umatnya, itu adalah hanya merupakan nasihat, itu hanya merupakan pembelajaran, pengingat, supaya umat yang sudah jatuh ini, anak yang sudah berontak ini, boleh dikembalikan ke dalam pangkuannya. Lebih jelas ayat itu katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melalui ayat ini, melalui perjalanan orang Israel ini, kita bisa melihat gambaran seorang ayah, seorang bapa yang kekasih, yaitu Allah kita, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kasih Allah tidak pernah punah. Selalu merindukan perubahan, pertobatan. Nah, sekarang apa yang menjadi tantangan bagi saudara dan saya? Saudaraku, saya lanjutkan ayat ini. Ayat 12. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sebenarnya Allah rindu kita datang berseru kepada Tuhan. Mungkin sekarang kita berada di dalam disiplin oleh karena kelalaian kita selama ini. Apakah mungkin dengan penderitaan, penyakit, usaha yang gagal, hubungan yang retak, cita-cita yang tidak tercapai, rencana yang kita lakukan mungkin terbengkalai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan merindukan kita untuk datang kepadanya, meminta kepadanya dengan apa dikatakan tadi,
Ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku memulihkan keadaanmu. Saudara-saudaraku yang kasih, bila mana kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan, harusnya tidak ada orang yang terus-menerus berbuat jahat. Harusnya tidak ada orang yang terus-menerus memberontak. Harusnya tidak ada orang yang terus-menerus membuat kejengkelan di hadapan Tuhan. Yang ada ialah perubahan, pertobatan. Dan itu yang Tuhan sedang tunggu dari saudara dan saya. Bukankah ini menjadi satu berkat yang luar biasa bagi saudara, bagi saya, karena kita memiliki Allah Bapa kita yang sangat peduli, yang maha pengampun, yang maha sabar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan kasih Tuhan ini. Karena Allah kita rindu memulihkan keadaan kita. Jadi kalau ada terbersih di dalam pikiran kita, saudara, bahwa Allah itu tidak baik, Allah itu sudah enggak mau mendengar, Allah itu sudah enggak peduli, saudaraku, ambil waktu untuk berdiam diri sejenak. Berdoalah kepada Tuhan. Mohon pengampunan. Serahkan kemauanmu, serahkan pemikiranmu, serahkan persoalanmu kepada Tuhan. Engkau akan merasakan bedanya pada waktu kita datang sungguh-sungguh kepada Dia. Dunia kita ini bukan dunia yang aman, saudara. Dunia tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. Makanya kita tidak boleh mengharap kepada dunia. Tidak boleh mengharap kepada manusia. Tidak boleh mengharap kepada orang yang di sekitar kita saja. Harapan yang paling besar adalah serahkan semuanya kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Raja Daud menyebutkan, ini ayat yang sudah biasa, sudah banyak yang menghafalkannya. Di dalam Mazmur pasal 37 dikatakan begini, serahkan, ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudaraku, hari ini Tuhan sedang membuka pintu kasih, pintu pengharapan, kesempatan untuk bertobat. Jangan sia-siakan. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat murah hati. Ingat tadi dalam kitab Yeremia, 70 tahun bangsa ini dalam pembuangan, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Makanya tadi dikatakan, ambillah istri bagi anak-anakmu, suami bagi anak-anakmu, membangunlah, menanamlah, bertambah banyaklah, sekalipun dalam pembuangan. Pada saat kita ini sedang dibiarkan di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, di dalam persoalan, ingat saudara, Tuhan berkata seperti kepada orang Israel tadi, membangunlah, menanamlah. Karena akan tiba saatnya
aku akan memulihkan keadaanmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran pada malam hari ini saya tidak panjang-panjang karena saya rindu kita perlu kepada satu pemahaman bahwa Allah itu kasih-Nya tidak pernah punah. Jangan ragukan kasih Tuhan. Jangan tinggalkan kebenaran. Jangan tinggalkan firman ini, saudara-saudaraku. Jangan pernah ragukan akan pemeliharaannya. Jangan. Karena di balik itu semua yang merasuk kita, yang menghasut kita, yang menggoda kita adalah kuasa kegelapan. Karena itulah pekerjaan kuasa kegelapan. Dia mau supaya kita meragukan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang mendengarkan firman pada malam hari, dimanapun saudara berada, sekiranya saudara dalam sakit, mungkin usaha saudara sedang terpuruk, mungkin cita-cita saudara sedang gagal, rencana-rencana tidak tercapai. Saudara-saudara, hari ini, malam ini, imani firman Tuhan. Yeremia 29:11 tadi, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dan bila mana engkau datang meminta kepadaku, berseru dengan segenap hatimu, aku akan mendengarkan engkau, dan bahkan aku akan ditemukan olehmu. Dan bukan hanya itu, aku akan memulihkan keadaanmu. Semoga dengan firman Tuhan pada saat ini, hati kita dikuatkan. Saudara, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Karena Dia maha baik. Maha baik. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan dalam Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku mengobati luka-lukamu, demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tidak seorang pun menanyakannya. Tetapi sekarang apa dikatakan oleh Tuhan dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Luar biasa saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat ini. Kasih Allah tidak pernah punah. Dan Dia rindu terus mengasihimu, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Dan kesempatan itu, sekali lagi, jangan disia-siakan. Kembalilah kepadanya, kiranya Tuhan memberkati saudara dan memberkati kita semuanya. Ini doa dan harapan saya. Karena hari ini, malam ini adalah malam permintaan doa. Sehubungan dengan firman yang kita barusan saja dengar, Allah kita maha kasih. Bila mana ada permohonan-permohonan kita, mari kita sampaikan di dalam doa kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemurahan, pencipta kami, penolong kami, dan yang mengampuni kami. Saat ini kami datang kepadamu untuk menyampaikan pujian kami. Bapa di sorga, sebagaimana firman-Mu yang barusan kami dengar, kami seringkali menjadi anak-anak-Mu yang memberontak, yang mungkin mengesalkan hati Tuhan, membuat Engkau kecewa dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kesalahan kami, dan juga memohon pengampunan daripada-Mu. Sendengkanlah kiranya telinga-Mu ya Bapa.
Bapa yang baik, pada saat ini kami datang kepadamu sebagaimana kami sudah dinasihati melalui firman-Mu. Biarlah kami menyerahkan segala kekhawatiran kami. Biarlah kami meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Engkau Maha mendengar. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang mendengarkan firman pada saat ini. Berkati yang sakit supaya sembuh ya Bapa, pulihkan mereka. Yang lemah iman kuatkan mereka. Yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan, Tuhan akan tolong untuk dapat menyelesaikannya. Bagi mereka yang sedang berduka, hiburkan mereka ya Tuhan. Bahkan banyak permohonan-permohonan yang lain yang dirindukan oleh umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Bapa, berikanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat negara kami, Tuhan berkati. Berkati pimpinan kami di pemerintahan, berikan akal budi dan hikmat. Demikian juga di organisasi ini, Tuhan berikan hikmat akal budi untuk menggembalakan umat-umat Tuhan, mulai dari jemaat sampai kepada pimpinan kami yang tertinggi. Berikan kami kesatuan hati di dalam gereja-Mu ya Tuhan, agar kami memiliki kuasa menampik segala kuasa kegelapan yang ada di sekitar kami. Kami memohon kepadamu, Tuhan memberkati pelayanan kami di dalam jemaat, dalam membawa pekabaran Injil kepada dunia. Berikan kami kuasa agar kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk bertemu dengan Yesus pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Dan masih bila mana masih ada permohonan-permohonan yang mau disampaikan oleh anak-anak Tuhan, kiranya Engkau sendirikan telinga. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena kami boleh mengadakan ibadah pada malam ini. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang kami sudah rasakan. Di masa pandemi yang luar biasa ini, Tuhan memelihara kami, dan kiranya Engkau terus memelihara kami Bapa. Kami berterima kasih dengan keluarga, rumah tangga yang Kau berikan bagi kami. Anak-anak di tengah-tengah keluarga, bahkan mantu, cucu, cicit bagi yang sudah memilikinya. Terima kasih atas semua berkat-berkat yang kami tidak sempat sebutkan satu persatu. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan di dalam kehidupan kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami, memelihara kami, memimpin kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita kembali puji nama Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 10, Kami Datang Padamu.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena kami masih merasakan kasih dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Bapa, kami telah mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Pendeta Paul Emerson Zai. Biarlah firman yang kami dengarkan tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, mengubah hidup kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu, dan meneguhkan iman kepercayaan kami sambil menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, ketika kami beristirahat pada malam hari ini, kiranya Engkau menjagai kami, menyertai kami, berikan kepada kami istirahat yang baik, hingga besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat untuk kembali melakukan aktivitas kami. Bapa, kiranya Engkau mau menyertai saudara-saudara kami, anggota jemaat dimanapun mereka berada, di dalam setiap tantangan, pergumulan yang mereka hadapi, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyertai mereka, boleh menghiburkan mereka, agar mereka senantiasa dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan melalui diri mereka, orang-orang di sekitar mereka boleh mengenal Engkau. Bapa, begitu banyak permohonan kami, tapi Engkau lebih mengetahui daripada yang kami utarakan. Kiranya Engkau juga mau mengampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, agar doa ini layak untuk menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas janji-Mu yang pasti, Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami ini. Karena kami berdoa di dalam nama yang indah, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, perbaktian kita telah berakhir. Namun bagi saudara-saudara sekalian yang rindu untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan, dapat menyampaikannya melalui persembahan ucapan syukur yang dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar ini. Sampai kita bertemu pada perbaktian yang akan datang, Tuhan memberkati.